Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Nah, kalau sekarang sapaan ini benar-benar bisa berlaku kalau Mbak Desi sedang tidak ada di Indonesia. Mbak Desi di mana, Mbak Desi? Saya sedang di Osnabrück di Jerman. Nah, Wow, jauh sekali. jauh sekali ya. Jam berapa sekarang, Ini Mbak udah Desi? bukan orang dalam lagi dong ya, bukan orang dalam. Luar. Tidak orang luar. Nah, Mas Dev nih di Jerman juga ya, Mbak? Iya, kan kami bareng. Iya. Nyusul akhir September ke sini. siap. Oke. Nah, ini sudah ada dua pembicara yang sudah terdengar. Kalau teman-teman ikutin nih, kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi rame, tapi dari sisi yang lain. Kan kalau lagi rame itu yang apakah ada yang menjegal-jegal gitu, apakah ini kita mau revisi atau tidak revisi, tapi kita ngebahas dari sisi yang lain, yaitu terkait pemerintahan daerah, terkait kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Pemilu nih, tahun 2016. Tuh. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin banyak yang belum tahu, jadi rencananya adalah tahun 2022 dan 2023 ada 272 daerah yang akan digantikan oleh nggak tahu nih, mungkin PLT. nanti bisa dijelasin lah, PLT atau PJS atau PJ gitu. Nah, kita ngobrol sama dua perempuan hebat nih, yang nampaknya pengetahuannya akan jauh lebih tinggi dibanding saya, makanya saya ajak ngobrol gitu. Yang pertama ada Mbak Desi, ya ini kenalan saya dulu satu kantor. Halo Mbak Desi. Halo, Nobi. Kita reuniannya di online ya, Nobi. Iya, betul. Dari pengajar di VIA UI, sekarang lagi berkuliah di Jerman. Oke. Lanjut lagi, ada Mbak Ninis. Nah, ini mantap nih, Direktur Perludem. Halo Mbak Ninis. Halo Mas Nobi, Mas Angga, Mbak Desi. Halo. Ada anak saya, sorry ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dia Namanya bingung sama kali. kayak nama temennya. Oh, memang Nobi begitu, Nobi. Apakah jangan-jangan saya anaknya? Oh. Oke, lanjut ya. Jadi tadi sempat dibahas nih tadi terkait apa yang jadi rame sekarang gitu. Sebenarnya tadi mungkin awal ke Mbak Ninis dulu kali ya. Sebenarnya secara umum untuk Undang-Undang Pemilu 2016 ini bahasnya tentang apa aja sih gitu. Jadi apakah ya tadi salah satu poin yang lagi rame kan ya tadi terkait tidak adanya tidak adanya pilkada tahun 2022 dan 2023. Nah, mungkin tapi yang lain-lain gimana sih secara umum, memang secara umum semangatnya dari undang-undang itu? Oke, jadi sebetulnya terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu ya. Nah, jadi sebetulnya kita tuh punya yang sedang dibahas sekarang itu tuh sebetulnya ada dua undang-undang yang berbeda. Di mute. Sorry. Jadi ini ada dua undang-undang sebetulnya yang mau direvisi. Jadi pertama kita punya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ini adalah payung hukum untuk Pilpres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPD. Yang 2019 kemarin kita pemilunya 5 kotak. Nah, lalu kita juga punya Undang-Undang Pilkada. Jadi, Undang-Undang Pilkada itu terpisah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, di revisi yang sekarang ini, itu ada keinginan untuk menggabungkan dua undang-undang ini. Nah, kenapa dua undang-undang ini digabungkan? Karena DPR, Komisi 2 itu ingin mengubah desain keserentakan pemilu kita. Jadi kan kalau selama ini kita kan biasanya pileg dulu ya, DPR, DPD gitu, itu duluan, lalu 2 bulan kemudian ada Pilpres. Nah, sementara pilkadanya kan jadwalnya bertebaran ya, setiap daerah itu beda-beda. Nah, lalu ada upaya pilkada ini jadwalnya tidak berserakan gitu ya, jadwalnya tertata. Nah, maka kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu.
yang di dalamnya kalau kita teman-teman ingat kan ada istilah pilkada serentak tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap pertamanya tahun 2015, tahap keduanya tahun 2017, tahap ketiganya tahun 2018. Nah, kemudian kemarin kan Desember ada pilkada ya. Nah, itu pilkada yang Desember ini adalah daerah-daerah yang pilkadanya kemarin tahun 2015. Nah, di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 ini, karena tadi ingin menata jadwal pilkada supaya tidak berserakan ya, tidak tiap daerah punya jadwalnya berbeda, ada keinginan untuk seluruh Indonesia ini jadwalnya sama gitu ya, tidak berbeda-beda. Nah, makanya di Undang-Undang 10 2016 itu setelah penataan tadi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga di 2020 ini kemudian adalah lanjutan dari 2015. Nah, kemudian ada keinginan seluruh daerah itu pilkadanya di tahun 2024. Oh, oke. Nah, di undang-undang ini disebutkan, nah makanya tadi nih salah satu implikasinya apa? Penataan jadwal ini ya ada daerah-daerah yang tadi daerah-daerah misalnya yang kemarin berpilkada di tahun 2017 kan masa jabatannya habis di 2022. Terus yang daerah yang pilkada 2018 masa jabatannya habis di 2023. Nah, karena mau ditata akhirnya di 2022 dan 2023 nggak ada pilkada karena semuanya mau digeser ke 2024. Nah, terus balik lagi, kenapa kemudian ini mau disatukan dengan undang-undang pemilu tadi ya, yang pilpres, DPR dan sebagainya. Nah, itu karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi 2019 kemarin kan kita mengalami sama-sama ya, kompleksitasnya luar biasa gitu ya. Banyak korban juga ya. Banyak korban juga, lebih dari 500 orang meninggal dunia gitu. Dan saya rasa setelah pemilu 2019 yang lalu banyak yang mengeluarkan statement, ini kita nggak bisa lagi nih pemilu 5 kotak harus diubah, bebannya terlalu besar. Pemilih juga sulit ya, dapat surat suaranya banyak gitu ya. Chaos banget itu. Iya, beberapa survei juga menunjukkan pemilih itu kerumitan. Nah, makanya kemudian ada keinginan desainnya ini mau diubah. Nah, di dalam revisi undang-undang dalam draft yang kemarin sempat awalnya dibahas itu ya diubah. Jadi dipisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional itu untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan pemilu daerahnya memilih kepala daerah dan DPRD. Nah, ini berkaitan dengan putusan MK tadi yang MK katakan bahwa pemilu 5 kotak seperti 2019 itu bukan satu-satunya pilihan. Ada pilihan model lain yang konstitusional menurut Undang-Undang Dasar kita, karena MK bilang sebetulnya desain keserentakan pemilu kita ya, desain penjadwalan pemilu kita itu seharusnya desainnya itu mengarah pada penguatan pemerintahan kita, sistem pemerintahan kita, yaitu sistem pemerintahan presidensil. Karena apa? Ya sistem presidensil itu disepakati, yang kita sepakati bersama sistem presidensil. Nah, MK bilang kalau mau memperkuat sistem presidensil, pemilihan presiden, DPR, DPD itu harus bareng. Nah, variannya, mau misalnya kemudian mau dibarengkan terus kemudian ada pilkadanya, mau sama DPRD-nya itu pilihan pembuat undang-undang. Nah, kemudian makanya di draft itu pembuat undang-undang mencoba mengubah desainnya itu. Ada pemilu nasional, ada pemilu daerah. Nah, karena pemilu daerah ini artinya menggabungkan kepala daerah dan DPRD-nya, makanya undang-undang pilkada tadi yang terpisah ya akhirnya dijadikan satu gitu ya, dijadikan satu dengan revisi ini. Kira-kira gitu gambarannya Mas Nobi dan Mas Angga. Mbak Ninis, aku boleh klarifikasi sedikit ya. Berarti kan tadi kalau putusan MK ada 5 kotak, itu 5 kotak satu pilihan untuk memperkuat sistem presidensil. Eksekutif sama legislatif itu digabung gitu ya, baik di nasional maupun di daerah. Nah, berarti kan sebenarnya dalam konteks revisi ini, apakah sebenarnya kan bisa tadi Mbak Ninis sempat sampaikan, harusnya bisa aja yang nasional 1 kali pemilu, yang daerah 1 kali pemilu gitu. Jadi bisa jadi nggak harus dua-duanya gitu, dua-duanya dipilih di hari yang sama kan gitu kan ya. Berarti kan bisa jadi aja asumsi liarnya adalah pun di 2024 serentak sama-sama, tapi kan bisa jadi harinya bisa beda gitu. Apakah nasional duluan atau daerah duluan. Nah, kalau kayak gitu, apakah ini agak ini aja ya,
Apakah jangan-jangan sebenarnya justru bukan daerahnya, bukan eksekutifnya yang ditarik ke belakang, tapi legislatifnya yang ditarik ke depan gitu. Jadi legislatif di 2022 ya milih yang DKI, apa gitu yang 2002 Aceh kalau nggak salah gitu ya. Dan 2023 itu pileknya ditarik tuh yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Buat jadi pilkada dipilihnya di 2023. Yang legislatif kayaknya kalau legislatif lebih dampak buruknya lebih sedikit sih daripada eksekutif. Nggak tahu juga. Gitu nggak sih pembacaannya gitu? Iya, jadi sebetulnya gini, MK itu dalam putusan soal desain jadwal pemilu kita ya, desain keserentakan ini, MK itu sebetulnya memberikan opsi. Jadi pilihan-pilihan ya yang menurut MK konstitusional. Pilihan pertama seperti 2019 yang lalu ya, 5 kotak itu. Nah, MK bilang itu konstitusional. Pilihan kedua 7 kotak. Serentak 7 kotak itu artinya semua jenis pemilu diselenggarakan di hari yang sama. Jadi mau pilkada, pilpres, DPR, DPD, DPD itu satu hari yang sama. Lalu kemudian pilihan ketiga 5 kotak juga, tetapi kalau sebelumnya ada DPRD ini diganti dengan kepala daerah. Jadi pilpres, DPR, DPD dan kepala daerah provinsi dan bupati wali kota. Nah, pilihan keempat ini tadi yang nasional daerah. Jadi pemilu nasional dulu, milih presiden, DPR, DPD, selang beberapa waktu ya, 2 tahun atau 2,5 tahun baru pemilu daerahnya. Nah, atau 3 tingkat. Jadi nasional, pilpres, DPR, DPD, terus tingkat provinsi ya. Jadi artinya selang beberapa waktu kemudian memilih gubernur dan DPRD provinsi, selang beberapa waktu kemudian memilih bupati wali kota dan DPRD kabupaten kota. Nah, pilihan keenam itu terbuka, opsi terbuka. Jadi MK bilang ya pilihan terbuka sepanjang presiden, DPR, DPD itu tetap di hari yang sama. Nah, kemudian tadi pertanyaannya kalau di tahun yang sama tapi harinya beda gitu ya. Jadi misalnya pemilu nasionalnya bulan April, pemilu daerahnya di bulan yang lain. Nah, kalau menurut kami, walaupun di bulannya berbeda, tapi kalau tahunnya sama, pasti akan ada himpitan tahapan penyelenggaraan yang berhimpit. Dan itu penyelenggara pemilu pasti ya sama saja tidak mengurangi beban teman-teman penyelenggara pemilu juga gitu. Karena kalau undang-undang pemilu yang sekarang nih tidak diubah ya, jadi undang-undang tetap 5 kotak gitu ya, dan 2024 undang-undang pilkadanya tidak diubah. Nanti 2024 itu sebetulnya kita semua pemilu tuh ada di 2024. Jadi yang 5 kotaknya di bulan April atau Maret, di November itu akan pilkada yang seluruh daerah tadi itu. Nah, ini yang walaupun bukan di hari yang sama tadi, gitu pasti akan ada himpitan-himpitan tahapan. Jadi misalnya di bulan April misalnya kita pemilu untuk yang 5 kotak tadi, tapi di saat yang sama penyelenggara pemilu itu pasti juga sedang melakukan pendaftaran pemilih untuk pilkadanya. Apalagi kalau ternyata pilpresnya 2 putaran, artinya di April, di Juni ada pilpres putaran kedua, di November ada pilkada gitu. Jadi potensi kompleksitasnya justru akan lebih besar lagi gitu ya sebetulnya di 2024 ini gitu. Kalau semuanya ya ditumpuk di 2024. Dan tadi ya konsekuensinya yang tadi daerah akan diisi oleh, kalau di Undang-Undang 10 2016 itu istilahnya penjabat. Jadi daerah-daerah yang tidak pilkada yang kepala daerah masa jabatannya habis di 2022 dan 2023 itu diisi penjabat sampai pilkada 2024 gitu. Nah, kebetulan tadi bicara penjabat. Tadi yang menarik, sebelumnya saya menarik yang disampaikan bahwa dalam bayangan teman-teman sekarang masyarakat gitu, yang saya tahu ya di Twitter, di Instagram, di mana-mana gitu ya, itu bahwa dalam konteks tidak jadi direvisi, itu pilkadanya jadi 7 kotak gitu. Tapi sebenarnya ketika nggak ada revisi, pilkadanya tetap 2 kali, pemilunya tetap 2 kali. Tadi ada yang nasional di April, dan ada kepala daerah kalau nggak salah di November tadi ya. Jadi sebenarnya nggak direvisi juga sebenarnya nggak serentak amat gitu pilkadanya. Jadi tetap terpisah. Tapi KPU-nya tetap stres. Iya, betul. Pemilunya tetap terpisah, 1 di Juni, April, 1 di November.
KPPS-nya tetap pusing karena bisa jadi mereka lagi ada di gugatan, lagi di di MK belum selesai dan lain-lain gitu ya. Harus ngurus pilkada, persiapan pilkada harus ngurus ini ya. Memang jadi lebih rumit sih prosesnya. Itu yang kayaknya nggak banyak yang tahu tuh bahwa ternyata tetap nggak serentak kok, gitu. Tetap terpisah juga gitu. Serentaknya di mana cuma sama tahunnya aja. Nah, ke Mbak Desi gitu ya. Tadi kan Mbak Nini sempat sampaikan penjabat gitu. Saya nggak bayangkan gitu ya. Berarti kan kalau di Jakarta aja ada 2 tahun paling tidak itu yang dijabat penjabat gitu, penjabat kepala daerah. Sebenarnya seberapa kewenangan gitu dari penjabat ini dalam konteks pembangunan gitu. Apalagi kalau udah nyusun APBD kan sebenarnya kayaknya nggak punya kewenangannya seluas pemimpin politik yang dipilih gitu ya. Ada PLT, ada PLH. Nah itu mungkin awam juga nggak tahu tuh bedanya apa gitu. PJS, PLT, PLH dari itu. Nah itu gimana? Mungkin nambahin. Oke, ya jadi kan memang kalau kita lihat ya dari berbagai macam berita mau tadi ya dilihat dari sisi politik kan memang sangat dinamis sekali ya terkait dengan posisi ini gitu. Nanti akan ada penjabat, PLT dan lain sebagainya gitu. Nah kalau kita kembali lagi dulu ke aturannya, memang kan berbeda-beda nih Mas Nobi dan Mas Angga ya. Istilah-istilah itu tuh punya konsekuensi dan juga dasar hukum yang berbeda-beda. Jadi kalau kita pakai istilahnya tadi menyambung ke Mbak Ninis misalnya sudah habis masa jabatannya gitu ya, kemudian sampai menunggu pilkada berikutnya, kan artinya sebenarnya kepala daerah ini kosong gitu ya, dalam tanda kutip kosong, sehingga harus ada yang mengisi. Nah, istilah yang mengisi inilah yang kemudian beda-beda gitu. Itu sebenarnya PLT, PLH atau penjabat. Nah, kalau kita merujuk gitu ya ke peraturan, memang kan ada ya kalau kita misalnya merujuk ke Permendagri nomor 1 tahun 2018, di situ memang disebutkan gitu, ada istilah kalau di Permendagri ini adalah penjabat sementara. Nah, tapi penjabat sementara ini merujuk kepada cuti yang dilakukan oleh kepala daerah karena mereka ikut kampanye. Artinya kan ini juga sering ya dilakukan oleh incumbent. Jadi ketika incumbent ikut kampanye, itu mereka kan tidak boleh tuh mengambil keputusan macam-macam gitu, apalagi menggunakan fasilitas gitu. Nah, sehingga harus ada penjabat sementara. Jadi karena mereka cuti di luar tanggungan negara karena ikut kampanye. Nah, sedangkan case-nya seperti menyambung diskusi yang tadi gitu, kita kan kepala daerah itu tadi kosong bukan karena ikut kampanye ya. Ya bisa jadi mereka ikut kampanye, tapi kan karena memang masa jabatannya sudah selesai kan di daerah masing-masing gitu, sehingga kosong. Nah, itu memang ada sekian banyak mekanisme yang Mas Nobi, Mas Angga juga bisa lihat gitu ya pro kontranya. Tapi kalau kita rujuk, sebenarnya mereka punya kewenangan yang tidak berbeda dengan kepala daerah. Bahkan pemilihannya itu sudah diatur untuk yang akan menjadi pelaksana tugas gubernur ditunjuk oleh menteri. Kalau untuk bupati wali kota itu ditunjuk oleh menteri juga, jadi ditunjuk oleh menteri tapi atas usulan gubernur. Jadi sebenarnya sudah ada aturannya. Dan kalau kita kembali lagi ke berbagai macam peraturan, mereka tuh sebenarnya juga punya kewenangan yang cukup luas, termasuk tadi yang dikhawatirkan oleh Mas Angga terkait dengan APBD, gitu ya. Nah, mereka itu juga punya kewenangan untuk menyusun APBD, mengusulkan APBD kepada DPRD. Nah, tetapi sekarang kita kembali lagi nih ke semangat otonomi daerah. Jadi kalau kita kembali lagi apa yang dilakukan di Indonesia sejak tahun 99 sampai sekarang, sebenarnya kan semangat otonomi daerah itu masyarakat gitu ya punya keleluasaan, punya kesempatan untuk memilih gitu kan ya, memilih kepala daerahnya sendiri. Sehingga kepala daerah dalam hal ini merepresentasikan, seharusnya ini idealnya ya, merepresentasikan keinginan masyarakat. Mereka dipilih oleh masyarakat. Mereka ada di jabatannya karena proses politik. Nah, ini sense inilah yang tidak ada di tadi PLT, PJ, PLH dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya masalahnya di situ. Ketika seorang kepala daerah naik itu dia sebenarnya punya
dalam tanda kutip kan pasti janji ya kepada masyarakat, janji politik yang sebenarnya kenapa sih program A, B, C ini yang berjalan, bukan program yang lain, karena itu yang dia janjikan ke masyarakatnya. Nah, kalau dalam hal inilah si pejabat tadi yang tidak punya gitu. Tetapi kalau masalah kapasitas gitu ya, itu kita nggak bisa bilang bahwa kalau misalnya dijabat oleh PJ, PJS, PLT terus nggak akan bisa jalan, itu buat saya cukup lemah reasoningnya. Alasannya lemah. Kenapa? Karena orang yang akan ditunjuk ini sudah diatur juga ASN yang tidak punya cacat secara hukum gitu ya, punya kemampuan yang memadai, yang bahkan bisa jadi dia lebih mumpuni dibanding kepala daerah, mohon maaf ya, secara kapasitas bisa jadi lebih mumpuni ya gitu kan dibandingkan kepala daerah gitulah. Ya kita juga tahu lah bagaimana big picture-nya di Indonesia itu seperti apa profil-profil kepala daerah, mereka bisa jadi lebih mumpuni. Hanya masalah tadi legitimasi secara politik saja gitu. Yang itu mungkin kalau masyarakat benar-benar memperhatikan itu ya, tapi dia menjabat di sini gitu ya, menggantikan kepala daerah, tapi kan itu bukan orang yang kita pilih, bukan kita yang pengenin gitu, dia ada di situ. Masalahnya ada di situ. Tapi kalau kembali lagi secara peraturan dan kewenangan, sebenarnya kekhawatiran bahwa APBD dan lain-lainnya itu nggak akan jalan, sebenarnya nggak perlu ada kekhawatirannya karena dalam aturan ya, ini dalam aturan ya, bukan dalam praktiknya. Dalam praktik bisa beda jauh soalnya. Tapi kalau dalam peraturan, di situ dituliskan bahwa penjabat sementara PLT itu punya kewenangan untuk mengurus wilayah sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang pemerintahan daerah. Jadi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 2014, kewenangan kepala daerah itu mengatur dan mengurus wilayah. Jadi dari yang sifatnya aturan gitu ya, policy making sampai ke yang urusan-urusan policy implementation termasuk di dalamnya menyusun APBD, mengusulkan APBD. Nah, gitu kira-kira Mas Nobi, Mas Angga. Berarti sebentar. Berarti gini, Mbak, dengan kemampuan penuh itu berarti kan termasuk misalnya rotasi pejabat dan lain-lainnya gitu ya, pengubahan program gitu misalnya tadinya ada program A terus tiba-tiba diubah jadi bansos semua gitu kan, itu juga mungkin gitu ya, berarti kan itu punya kewenangannya ada di si penjabat ini gitu, karena kan nggak mustahil gitu nanti begitu ya naik itu ditunjuk sama menteri, misalnya seluruh program daerah itu jadi bansos semua gitu misalnya, kan mau tahun politik gitu misalnya, berarti hal itu kan berarti mungkin gitu, mungkin dilakukan oleh si penjabat yang ditunjuk oleh menteri tadi gitu. Nah itu betul banget Mas Angga, makanya kalau tadi ya isunya adalah kewenangannya itu apakah sampai sana? Iya, tapi kemudian ketika kita bicaranya dinamika politik, tiba-tiba nih ya si PJS, PJ ini mau mengganti semua programnya jadi bansos dan lain sebagainya, itu masalahnya lah di situ gitu. Karena memang dia punya kewenangan. Kemudian ketika dia menggunakan kewenangan ini untuk kepentingannya sendiri atau sekelompok orang gitu ya, jadi ada abuse of power di dalamnya, itu yang menjadi masalah. Itu akan jadi masalah yang cukup berat sebenarnya gitu untuk daerah ya, untuk kestabilan politik di daerah tentunya. Termasuk terkait dengan pejabat. Kenapa? Karena yang tadi Mas Angga tanyakan, pengisian pejabat, penggantian pejabat, itu bahkan masuk di kewenangannya juga gitu. Kewenangannya PJS, Bupati, Gubernur, Wali Kota, itu salah satunya tertulis melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Jadi ada peran Mendagri juga ya di dalamnya, karena Mendagri harus menyetujui itu. Nah, masalahnya adalah dinamika politik kita di Indonesia yang memang sangat ya fluktuatif ya, sangat dinamis, sehingga kemungkinan potensi-potensi tadi konflik terjadi itu juga cukup tinggi jika mereka kemudian membawa kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu untuk kemudian mengubah-ubah nih, oh tahun depan kita programnya bansos aja atau program-program ya pokoknya yang banyak lah ke masyarakat gitu. Nah, menyusun program sampai ke APBD anggarannya masuk kewenangannya. Nah, ketika diselewengkan ke sana ya, ke arah sana, itulah yang menjadi masalah. Gitu Mas Angga. Siap, monggo Mas Nobi. Ya,
Tapi kalau saya sedikit agak nyeleneh ya, berarti bisa jadi Pemda autopilot gitu ya Mbak Desi? Pemda autopilot. Autopilot jadi kalau Ya udah autopilot yang penting jalan aja gitu ya. Jadi nggak tahu arahnya mau Iya. kemana gitu kan segala macam. Jadi Mhm. ya udah jalan aja yang penting. Betul ya. Jadi autopilot dalam hal ini nih bisa tadi ya autopilotnya karena business as usual. Jadi ya Ah udah dia ya, pakai gitu ya yang sudah pernah ada sebelumnya atau autopilot dalam arti terlalu advance gitu ya. Autopilotnya sudah disetting semuanya sehingga akan jalan sesuai dengan settingan orang yang akan dipilih nantinya gitu ya. Nah, yang menjadi perlu kita perhatikan juga adalah peran nanti menteri di sini ya Mendagri berarti ya, karena kan krusial semua banget ya. kewenangan daerah ini di bawah Mendagri. Itu krusial banget, betul. Itu krusial banget karena semua termasuk nanti penjabat sementara yang ada di tingkat kabupaten kota gitu ya. Itu kan semua harus dapat persetujuan dari menteri meskipun dia diusulkan oleh gubernur gitu ya. Itu semua kan harus dapat persetujuan dari menteri gitu. Nah, jadi krusial banget. Karena memang Kemendagri selama ini kan wilayahnya, kewenangannya kan memang terkait dengan ini ya, pemerintahan daerah ya, salah satunya. Sehingga ya tadi sih siap-siap juga nih Mendagrinya gitu ya, kalau akan ada banyak gejolak-gejolak di daerah. Nah, nyambung nih. Gitu. Mbak Desi tadi udah ngomong gejolak-gejolak. Mungkin saya nanya ke Mbak ini sih. Kondisinya kan tadi akhirnya pemerintahan daerah dipilih, kepala daerahnya dipilih oleh Mendagri gitu, dan mungkin daerah tuh warga-warganya tuh nggak merasa punya kepemilikan terhadap kepala daerahnya. Nah itu mungkin dampak-dampak apa aja sih yang mungkin bisa terjadi kepada daerah-daerah yang tadi dipimpin oleh kepala daerah yang bukan pilihannya mereka gitu. Apa yang mungkin dampak yang terjadi di masyarakat? Iya, ya pasti akan ada pertanyaan mungkin ya dari publik karena sebetulnya apa sih urgensinya di tahun 2022 dan 2023 itu tidak ada pilkada gitu. Kita kan tidak ada situasi yang force major ya sehingga dalam 2 tahun ini tidak ada pilkada dan penjabatnya juga boleh dikatakan kan cukup lama ya. 1 tahun sampai 2 tahun ya. Jadi dan bahkan mungkin sampai 2025 juga karena kan pilkadanya kan akhir tahun ya di November 2024 dan kan pasti tidak langsung dilantik ya, mungkin dilantiknya baru di bulan Februari 2025-nya gitu. Jadi ya tidak punya urgensi. Nah, sebetulnya kekhawatirannya adalah kan kita ada daerah-daerah yang yang sensitif lah ya, misalnya daerah-daerah seperti Papua gitu ya misalnya atau misalnya Aceh gitu. Nah, Aceh ini menarik Mas dan Mbak Desi karena kalau berdasarkan undang-undang pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pilkada itu setiap 5 tahun. Artinya mereka kan kemarin pilkada 2017. Nah, 5 tahunnya kan 2022. Nah, tapi undang-undang pilkadanya semuanya serentak di 2024 gitu. Nah, jadi sekarang sedang terjadi diskusi ya kalau nggak mau dibilang perdebatan ya antara Aceh dan daerah dan pemerintah pusat ini mau gimana nih Aceh gitu. Kan mereka punya pemerintahan sendiri. Kalau misalnya kemudian bersikukuh gitu ya, bersikukuh. Pokoknya semua harus di 2024 ya Aceh kan punya sejarah panjang lah ya. Itu akan seperti apa tentu ini harus jadi pertimbangan pembuat kebijakan. Kalau misalnya dipersilahkan Aceh, oke Aceh saja nih yang pilkada gitu ya di 2022 juga menjadi duluan gitu. Di satu sisi yang punya kewenangan untuk membuat tahapan dan program jadwal pilkada itu KPU RI. KPU daerah tinggal menjalankannya. Nah, KPU RI kan ikut Undang-Undang 10 pasti gitu ya. Jadi kalau di Aceh namanya KIP ya, penyelenggara pemilunya itu Komite Independen Pemilihan. Mereka tidak ada aturan yang memberikan kewenangan mereka untuk bikin tahapan dan program sendiri gitu. Nah, jadi ini menarik nih kalau nanti misalnya jadi berbeda ya, kita lihat Aceh akan seperti apa karena ya ada daerah-daerah yang sensitif tadi gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak ada urgensinya sementara di satu sisi kita punya kesempatan untuk menormalkan jadwal pilkada tadi gitu. 2022 tetap ada pilkada, 2023 tetap ada pilkada gitu ya. Ya dinormalkan jadwalnya. Kita sebetulnya punya pilihan itu. Nah, cuman ya tadi ini ya karena
karena pertimbangan-pertimbangannya, pertimbangan politis tentu ya, kenapa tidak ada pilkada di 2002 dan 2023, yang kemudian akhirnya sebetulnya kalau ditanya apakah revisi undang-undang pemilu ini berhenti, kalau jawaban saya belum gitu ya, karena di sidang paripurna terakhir sebetulnya belum sampai pada ketok palu, ini nggak jadi gitu, karena undang-undang pemilu masih masuk ke dalam prolegnas tahun 2021 ini belum dikeluarkan gitu ya. Jadi istilahnya mungkin dipending gitu ya. Cuman sampai kapan pendingnya yang ini yang belum tahu, karena semakin mepet dibahasnya gitu ya, semakin mepet ke 2024 juga kan artinya teman-teman penyelenggara pemilu nggak punya cukup waktu untuk bisa menyelenggarakan pemilunya kalau undang-undangnya disahkannya mepet ke hari H-nya gitu. Oke. Dari Mas Angga mungkin lanjut. Ya, menarik banget sih sebenarnya. Saya tuh tidak membayangkan sebenarnya akan jadi serumit itu ya. Apalagi kalau tadi Mbak disampaikan, gitu. Kalau misalnya Aceh kan dia punya undang-undang keistimewaan. Jakarta punya undang-undang keistimewaan juga yang mana kan di 2022 dia pilkada. Meskipun saya tidak menemukan disebutkan bahwa pilkadanya 5 tahun sekali. Tapi paling tidak kan dia punya kekhususan sendiri. Papua punya kekhususan sendiri gitu. Ketika ada satu daerah yang dikasih ruang, daerah-daerah lain tuh akan minta dapat ruang yang sama gitu, hak yang sama, yang mana nanti akan jadi situasi politik yang nggak berarti yang rumit lah gitu. Nah, tapi tadi menarik kaitannya dengan respons daerah gitu. Saya nggak tahu ya, pilkada di serentak 2019 itu kekurangannya banyak sekali. Pilkada di 2020 tentunya juga banyak karena dia terselenggara di konteks pandemi gitu. Ada nggak sih yang ditemukan sama teman-teman Perludem kaitannya dengan 2 pilkada yang kemarin gitu, yang justru memperkuat kayaknya emang nggak harus pilkada nih di 2022 gitu misalnya. Ada nggak Mbak Nenis? Nah, terkait konteks di tengah situasi pandemi ya. Nah, sebetulnya kemarin kan terkait pilkada 2020 kemarin ya, pilkada Desember itu. Nah, kalau menurut kami kemarin kan sebetulnya banyak masyarakat sipil yang minta nih pilkada ditunda dong, lagi pandemi begini gitu ya, angka pandeminya terus naik gitu ya. Kita banyak yang minta ditunda. Nah, sebetulnya ketika teman-teman masyarakat sipil meminta menunda pilkada, bukan menunda sampai COVID-nya selesai. Karena kita memang nggak tahu COVID ini kapan selesainya gitu ya. Vaksin juga masih baru mulai dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman ini meminta dibuat regulasi sehingga penyelenggaraan pilkada kita, penyelenggaraan pemilu kita ini adaptif dengan situasi pandemi gitu. Misalnya begini, sekarang kan kita kalau mau memilih, mau memberikan suara kita harus datang ke TPS. Sementara di TPS itu potensi orang ketemu banyak gitu ya. Satu TPS 500, terus belum lagi kalau tahapan yang lain, kan tahapan pilkada kita nggak cuma di TPS, ada kampanye, pendaftaran, rapat-rapatnya partai gitu ya. Nah, itu kita buat mekanisme atau alternatif-alternatif yang potensi-potensi orang berkumpul, berkerumun itu bisa berkurang. Misalnya kalau dalam konteks TPS, ya mungkin bisa dikasih kesempatan untuk memilih lewat pos, pemilihan pendahuluan, TPS dibuka lebih panjang gitu ya. Nah, ini yang kita nggak punya. Kita undang-undang pilkada kita itu tahun 2016. Pandeminya 2020, artinya kan undang-undang pilkada ini dibuat dalam situasi yang normal. Nah, sementara situasi pilkada kemarin situasi tidak normal gitu. Jadi dan memang ada Perpu ya, pemerintah mengeluarkan Perpu. Tapi Perpu ini kan hanya menggeser waktu saja. Tadinya mau pilkada September, digeser ke Desember. Aturan-aturan lainnya kita ya masih sama gitu ya. Makanya kemarin banyak yang protes, kok ini banyak yang melanggar protokol kesehatan, dibiarkan saja gitu ya, nggak, sanksinya biasa-biasa aja. Ya karena di undang-undangnya nggak ada sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Tidak ada sanksi yang memberikan efek jera pada pelanggar protokol kesehatan misalnya. Nah, jadi sebetulnya kalau dalam konteks pandemi, kita tuh kemarin masyarakat sipil yang meminta menunda pilkada minta nih regulasi kita dibuat lebih adaptif dengan situasi ini. Nah, argumentasi pemerintah kemudian salah satu argumentasi kenapa kemudian di 2022 dan 2023 belum tidak mau ada pilkada, argumentasinya justru ya masih COVID gitu, masih COVID, terus kita nggak tahu COVID kapan selesai, jadi
kan publik bingung lah, kemarin Desember kita ngapain gitu kan, COVID juga. Nah justru di 2022 dan 2023 ini, kalau kita siapkan regulasinya menjadi regulasi yang adaptif dengan situasi, mungkin tidak pandemi ya, tidak khusus pandemi COVID, bencana non-alam gitu ya, situasi krisis seperti ini kan bisa kita antisipasi sejak sekarang. Kita banyak belajar dari negara lain, kita banyak belajar dalam setahun kita berpandemi ini gitu ya. Ya dalam situasi-situasi ini ada hal-hal yang bisa kita buat alternatifnya gitu. Jadi itu sebetulnya kalau ditanya alasan kenapa tidak harus, kalau misalnya alasannya tadi ya, alasannya COVID gitu ya, 2022 sama 2023 mungkin masih akan ada COVID, ya kita buatlah aturan yang meminimalisir ya potensi-potensi resikonya gitu. Kita masih punya cukup waktu kok mengatur itu. Toh pilkadanya kan bukan bulan depan atau 3 bulan lagi, tapi masih di tahun depan. Nah, kemudian yang juga menarik sebetulnya kalau dikaitkan dengan pilkada kemarin yang COVID gitu ya, salah satu argumentasi pemerintah kan kalau pilkada ditunda, nanti daerah diisi oleh PJ gitu ya, penjabat. Nah, sebetulnya di 2022 dan 2023 kan tadi Mas Nobi dan Mas Angga sampaikan ya banyak juga daerah yang diisi PJ dan dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi lucunya di situ ya mungkin ya. Kemarin nggak mau nunda pilkada alasannya nanti daerah tuh diisi PJ gitu ya. Bahkan ada istilah salah satu pejabat kementerian, ya masa supir tembak atau supir cadangan yang nyetir gitu, bukan supir beneran ya. Sementara nanti lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi dan lebih lama lagi gitu jangka waktunya gitu. Nah, menarik. Berarti kan sebenarnya ini yang nggak muncul ke pembicaraan publik bahwa revisi undang-undang pilkada itu bukan hanya tentang pilkada 2022 dan pilkada 2023, tapi tentang mekanisme modernisasi. Saya bicara modernisasi mekanisme pemilu di Indonesia gitu ya. Tadi bisa lewat pos, pemilihan pendahuluan gitu. Yang mana kan itu cuma kita sering nonton di TV aja nih di negara-negara maju gitu. Di Indonesia harusnya bisa, tapi kenapa nggak itu jadi pilihan? Nah, itu sih menarik bahwa perdebatan revisi pilkada itu bukan hanya tentang politiknya gitu, yang heavy-nya kan selalu politik gitu ya. Tapi juga ada tadi adaptif terhadap pandemi yang kayaknya belum tentu akan selesai nih dalam 2-3 tahun ke depan. Modernisasi pemilihan gitu, meskipun nggak harus e-voting, tapi misalnya ada mekanisme-mekanisme yang lain. Nah, kembali ke Mbak Desi gitu, kira-kira apa sih yang harus masyarakat persiapkan, pengetahuan yang harus masyarakat persiapkan gitu, merespon kondisi yang akan ada ke depan gitu. Kalau ternyata nggak direvisi nih gitu kira-kira. Dan berarti kan sebenarnya gini, saya kalau boleh ini, ada kontestan 2024, dia nggak kepilih di presiden kalah gitu. Berarti dia bisa maju lagi dong di pilkada 2024 gitu, karena kan waktunya beda, 1 April, 1 November gitu. Tiba-tiba maju ya. Iya juga kan ya, kalah terus udah kalah deh, saya maju pilkada aja. Kan di Jawa Timur kan ada kan dari gubernur, dari menteri jadi gubernur, terus sekarang jadi wali kota kalau nggak salah, Gus Ipul gitu kan. Nggak turun nggak apa-apa lah, gitu. Tadinya jadi kandidat presiden turun jadi kandidat wali kota misalnya kan nggak apa-apa juga gitu. Bener nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Ya ini menarik banget gitu. Tapi tadi gitu ya, sama dengan yang tadi Mbak Ninis udah highlight gitu ya, saya itu juga sebenarnya gemes gitu ya dengan inkonsistensi alasan pemerintah. Ya terutama 2 hal terkait dengan COVID dan terkait dengan posisi pejabat-pejabat tadi ya, baik penjabat, PLT, PLH gitu. Nah, kalau kita ikuti beberapa pemberitaan memang jadi kayak ini aja, senjata makan tuan berbalik lagi. Dulu pemerintah kan bilangnya begini, nggak boleh gitu ya. Kenapa sekarang COVID menjadi alasan, tapi kenapa kemarin juga diselenggarakan gitu. Nah, itu kan inkonsistensi seperti ini sebenarnya yang kita sebagai masyarakat melihatnya. Jadi sebenarnya memang alasan politik itu mendominasi gitu. Jadi kalau kita mau bicara tadi terkait dengan yang Mas Angga sampaikan, harusnya kita ada modernisasi pelaksanaan pemilu, pilkada dan sebagainya. Kok kayaknya itu justru tidak menjadi concern-nya pemerintah gitu.
Jadi memang benar-benar alasan politiknya itu kental sekali. Padahal tadi yang dilakukan oleh Perludem, saya setuju sekali gitu. Jangan sampai kita hidup di era 4.0 gitu ya, tapi pemikiran kita masih 1.0 gitu. Karena jauh banget gitu, di negara-negara lain sudah banyak gitu ya dengan macam-macam variasinya tadi penyelenggaraan pemilihan, kenapa kita masih harus saklek di situ, sedangkan kondisi di sekitar kita sudah sangat dinamis. Tidak hanya tadi terkait dengan pandemi, bisa jadi ke depan akan ada krisis macam-macam gitu ya, yang itu juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilihan. Nah, kita sebagai masyarakat tadi gimana ya merespon ini kan gitu ya, Mas Angga ya kira-kira ya. Nah, memang salah satu PR terbesar kita sejak kita meskipun kita sebagai negara demokrasi gitu ya, salah satu Indonesia itu kan terkenal ya demokrasinya, meskipun belakangan ini banyak sekali ya kritik baik secara praktikal maupun secara teoretikal. Mas Mbak kan bisa juga baca ya istilah backsliding demokrasi di Indonesia gitu ya, karena Indonesia dianggap ya memang mundur demokrasinya, tetapi kalau di Asia Tenggara kita bisa dianggap ya yang masih lumayan bagus dibandingkan negara lain gitu ya, posisi-posisi kemarin itu. Nah, tapi semenjak kita juga sudah menerapkan desentralisasi otonomi daerah, salah satu PR terbesar kita adalah bagaimana sih membuat masyarakat itu punya political awareness, punya pendidikan politik yang mumpuni juga, yang cukup gitu ya. Mereka sebagai anggota masyarakat ini ketika mereka mengikuti sebuah kontestasi politik gitu ya, mereka bagian dari kontestasi politik, bagaimana sebenarnya mereka harus memposisikan diri. Nah, ini yang masih jadi PR besar kita. Meskipun dengan berbagai macam perkembangan teknologi sekarang gitu ya, bahwa kampanye itu juga bisa dilakukan online, orang juga dengan mudah bisa menyebarkan visi misi mereka dengan flyer dan lain sebagainya. Tapi seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang benar-benar mau aware membaca detail profil masing-masing calon kepala daerah. Nah, PR-nya akan kembali lagi ke situ gitu. Jadi masyarakat akan meresponnya seperti apa? Kan kembali lagi apakah mereka gitu ya, masyarakat ini mau gitu benar-benar melihat sebenarnya mengikuti dalam arti sebenarnya gitu. Enggak cuman karena rumor, waduh nanti ini gitu ya, PJ-nya akan begini begitu gitu. Kalau saya dalam posisi ya, standing position saya, kita nggak punya urgensi diserentakkan 2024. Kalau saya dalam posisi itu, ya kenapa enggak 2022 iya, 2023 iya. Kenapa? Kita lihat juga kapasitas pemerintah. Sanggup enggak dalam 1 tahun sekian ratus pemilihan gitu ya, itu dalam 1 tahun yang sama meskipun tadi beda bulan, tapi di tahun yang sama, apakah kapasitas pemerintah punya kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan ini semua dengan baik? Orang cuma satu-satu aja gitu ya, jumlahnya berapa, kecurangan di mana-mana gitu kan ya, banyak sekali kecurangan, mengawal itu nggak mudah, belum nanti akan ada komplain dan lain sebagainya juga bukan hal yang mudah gitu untuk diselesaikan. Sehingga kalau saya sih kembali lagi ya tadi gitu, sama dengan posisinya Perludem ya, kenapa ya diselenggarakan aja 2022, 2023, tetapi dengan persiapan yang lebih matang dimulai dari sekarang gitu mengenai mekanisme dan desain pemilihannya akan seperti apa. Sehingga masyarakat juga sudah bersiap-siap dari sekarang gitu. Jadi ada waktu yang cukup juga ke masyarakat memberitahukan ke mereka kita punya loh mekanisme desain pemilihan yang baru sehingga masyarakat harus bagaimana juga cukup waktu gitu untuk sosialisasi ke masyarakat. Gitu Mas Angga, Mas Nobi. Oh iya, satu lagi. Saya itu sebenarnya concern juga karena background saya ilmu administrasi negara juga ya. Jadi tadi ya kemudian menserentakkan harus semua bareng, buat saya itu justru tidak sejalan dengan spirit desentralisasi. Nggak sejalan dengan spirit otonomi daerah itu sendiri. Ya kenapa? Ya beda-beda kan nggak ada masalah gitu. Justru pertanyaannya kenapa harus diserentakkan? Nah kalau saya gitu, mengapa harus serentak? Karena nggak ada benar-benar urgensi mengapa harus serentak. Itu menurut saya jadi tadi gitu. Kalau kita kembali lagi, kita baca lagi undang-undang dari yang pertama ya, 2299, 32 2004, kemudian direvisi 23 2014, semangat desentralisasi otonomi daerahnya justru tidak tercermin gitu kalau kita memaksakan harus diserentakkan. Gitu ya, kira-kira ya pendapat saya. Sip. Tapi ya. Menarik nih. Tapi saya sedikit jadi pengen nanya nih Mbak Desi. Tadi ini jadi pengen nanya nih.
tadi terkait kampanye gitu. Kadang saya pernah baca bahwa kondisinya banyak teman-teman caleg-caleg itu akhirnya merasa terjebak dengan kondisi ketika di 2019. Jadi orang-orang yang misalkan dia partai ini tapi mendukung ini, padahal sebenarnya mungkin pemenang yang lumayan kental di sana adalah tidak mendukung calon ini gitu. Jadi ada beberapa kayak misalkan contoh di Indonesia Timur dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa partai yang merasa terjebak nih, kenapa sih ngedukung calon ini gitu, karena barengan gitu. Nah, dengan kondisi apalagi terlebih sekarang pilkada, menurut Mbak Desi sendiri gimana sih ketika ada masyarakat yang akhirnya ya udah dia nggak memilih calon, dia cuma melihat oh partai ini mendukung si ini, oke kita pilih dia gitu. Jadi caleg dan pilkada dan mungkin kepala daerah juga jadi ikut terbawa gitu karena situasinya tadi kampanyenya jadi barengan semuanya, jadi ya udah akhirnya cuma milih gara-gara ini milih siapa atau ini ngedukung siapa, jadi bukan karena kapasitas dari caleg atau kapasitas dari kepala daerahnya. Itu menurut Mbak Desi sendiri, nah mungkin nanti Mbak Ninis mungkin bisa nambahin, menurut Mbak Desi gimana gitu? Ya. Nanti mungkin Mbak Ninis ya yang tahu lebih detail lagi ya di lapangan seperti apa gitu ya. Tapi memang proses politik ya di dalam parpol dan antar parpol ini memang kan berpengaruh banget ya. Ketika si parpol A dan B berkoalisi, kemudian calonnya siapa. Nah, kemudian dari sisi masyarakat, partainya kan dia simpatisan partai A gitu ya. Ternyata partai A memilih kepala daerah B yang itu sebenarnya secara kapasitas kita tahu nggak terlalu bagus gitu maksudnya ya Mas Nobi ya. Itu ya kira-kira ya. Nah, memang kita dari sisi masyarakat itu kita sudah rasakan mungkin dilematis ini ya, hal-hal yang dilematik ini sudah kita rasakan bahkan dari kemarin-kemarin gitu. Saya juga sendiri merasakan itu. Ketika kita sendiri nggak srek sebenarnya, tetapi kenapa partai yang menurut kita membawa ideologi cukup bagus gitu ya, sejalan dengan kita ternyata mendukung yang lain. Apakah kemudian kita akan berposisi yang penting calonnya atau partainya gitu kan ya, ada di dua ini kan, maksudnya dilematikanya kan ada di dua hal ini. Nah, kalau saya itu memang akan kembali lagi Mas Nobi, memang pengetahuan kita akan profil calon itu sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana sebenarnya si calon ini meskipun dia didukung oleh partai yang mungkin gitu ya kita nggak begitu tahu gitu ya, tapi apakah dia profil yang cukup kuat nanti akan mendominasi pengambilan kebijakan atau sebaliknya. Makanya kita juga sudah lihat fenomenanya, bagaimana calon yang sepertinya profilnya nggak terlalu kuat tapi didukung oleh partai yang kuat, sehingga ketika ternyata terpilih sebagai kepala daerah, kebijakan-kebijakan yang diambil di daerah tersebut lebih banyak mencerminkan kepentingan parpol, kepentingan partai politik yang mengusungnya. Nah, inilah memang dilematikanya gitu. Masalahnya kita sebagai masyarakat meskipun kita punya suara gitu ya. Nah, tadi gitu, kembali lagi ke political education-nya masyarakat ini yang tidak semuanya memang sudah benar-benar aware untuk bisa membekali gitulah, membekali dirinya dengan berbagai macam informasi yang sebenarnya ada gitu, tersedia gitu ya di internet gitu kan, sebenarnya ada banyak, tetapi memang menghadapi situasi yang ini memang sangat sulit gitu ketika kita sebenarnya pengen nih calon yang ini tapi kok diusungnya sama partai ini gitu, sedangkan partai yang bagus-bagus kok ngusungnya calon yang ini. Nah, memang itu dilematis banget sih Mas Nobi, saya agak susah juga gitu akan menjawab yang A apa yang B tadi gitu ya, karena sangat bergantung sekali dengan dinamika di daerah dan bagaimana profil masing-masing calon, apakah mereka profil yang cukup kuat untuk kemudian memegang kendali pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Tetapi sudah pasti sekali dampaknya gitu ya di daerah ketika tadi dia disetir oleh sebagian parpol saja, sehingga kebijakan-kebijakan daerah tidak mencerminkan janji politik dan juga keinginan masyarakat, itu sudah banyak sekali case-nya gitu. Itu ya kira-kira ya Nobi ya. Tapi mungkin Mbak Ninis punya bisa di-share ke kita lebih detail mengenai kajian Perludem selama ini gitu Mbak Ninis, mungkin juga bisa menambahkan. Silakan Mbak. Saya kok jadi gantiin posisi Mas Nobi. Kakak moderator nih. Udah latihan jadi host podcast. Oke. Terkait sama tadi ya
pencalonan di presiden ataupun di kepala daerah yang kita merasa kok mungkin kalau kita lihat dari sisi ini sebetulnya kok ideologinya berbeda mungkin ya dengan orangnya, dengan partainya. Jadi memang ya desain dari sisi regulasinya itu mendorong mau tidak mau dalam pencalonan baik pilpres ataupun pilkada, mau nggak mau tuh harus ada koalisi. Karena kan syaratnya berat ya, harus punya dukungan 20% kursi kalau presiden DPR dan 25% suara. Pemilu sebelumnya kalau di daerah sama 20% kursi DPRD atau 25% suara pada pemilu sebelumnya. Nah, jarang sekali ada satu partai yang bisa maju sendiri, yang punya suara 20% tuh jarang sekali. Bahkan PDIP sebagai pemenang pemilu nasional kemarin ya, pemilu 2019 ya suaranya juga nggak sampai 20%, masih sekitar 19%. Jadi kalau mau mengusung eksekutifnya ya mau nggak mau harus berkoalisi gitu ya, apalagi yang partai-partai mungkin suaranya hanya 5% gitu ya, hanya 4% ya dia nggak bisa maju sendiri, mau tidak mau harus berkoalisi. Nah koalisi ini yang kemudian terbentuknya tidak karena programatik, tidak berdasarkan ideologi, kalau kita mau bilang ideologi gitu ya lebih karena ya siapa dapat apa gitu ya, kalau kami bergabung dengan koalisi ini kami dapat apa gitu ya, berapa banyak mungkin jatahnya yang bisa didapatkan dari koalisi ini gitu, sehingga itu yang terjadi gitu. Jadi mungkin kita nggak bahkan koalisi di pusat sama daerah kan berbeda ya. Jadi misalnya kita lihat loh di pusat nih harusnya oposisi, tapi di kepala daerah kok ada daerah-daerah yang calonnya cuma satu, calon tunggal kan artinya semua partai berkoalisi gitu. Padahal di pusat ini partai ini nih oposisi gitu misalnya, tapi di daerah bisa bersama-sama gitu. Jadi ya itulah politik mungkin ya. Jadi ya kepentingan kan akhirnya gitu, kepentingan yang akhirnya lebih mendominasi dari sisi pencalonan itu, sehingga ya tadi publik yang mungkin melihat lebih jauh merasa ya tadi harus memilih. Saya sebetulnya kalau dari sisi pemikiran, kesamaan ideologi ya ke partai ini, tapi kok partai ini mendukung yang orang yang berbeda gitu ya, yang tidak sesuai dengan ya tadi ya ideologi partai itu ya karena memang dari sisi desain regulasinya ya mengharuskan dalam tanda petik ya harus ada koalisi ini, jarang sekali yang bisa maju sendirian gitu. Kalau ya itu tadi, makanya kami sendiri sebetulnya merekomendasikan ya nggak perlulah ada syarat harus 20% kursi atau 25% ini, supaya ya setiap partai kan pasti punya kader ya. Setiap partai pasti merekrut kadernya gitu ya, melakukan kaderisasi ya supaya kan kadernya ini bisa dicalonkan sebagai pemimpin-pemimpin di daerah ataupun pemimpin-pemimpin negara gitu. Dengan adanya paksaan koalisi ini kemudian ya mereka mau nggak mau harus, apalagi kalau suaranya kecil ya, porsi persentasenya kecil ya mereka harus mau mendukung kadernya orang lain gitu, kadernya partai lain. Padahal mereka saya rasa mungkin belum mau dikatakan partai kita belum maksimal kaderisasi pasti kan sudah menyiapkan gitu. Jadi ya lebih baik dimudahkan saja supaya setiap partai ya bisa mengajukan dan masyarakat juga bisa punya alternatif kan. Kalau berkoalisi ini kan ya seperti 2 kali pilpres kemarin calonnya itu lagi. Iya. Sepakat Mbak Ninis. Soalnya saya kerasa gitu ketika 2014 saya bisa kenal dengan calegnya, maksudnya karena pertarungannya adalah pertarungan informasi lah, maksudnya atau pertarungan kampanye dari masing-masing caleg, baru kita berantem soal informasi atau kampanye dari pilpresnya gitu. Ketika 2019 itu saya melihat ya udah gitu, fokusnya di pilpresnya aja, kita kayak lupa ternyata ada pemilu legislatif juga gitu. Jadi itu yang makanya apalagi nanti terlebih ketika nanti ada kepala daerah juga, jadi kayaknya khawatir orang tuh nggak milih kepala daerahnya bagus atau enggak, tapi karena ini didukung siapa, jadi sepaket gitu kan. Itu sih yang khawatir. Dan bahkan di beberapa daerah ya ada caleg-caleg yang dia nggak mau masang gambar capresnya gitu, karena kalau dia pasang gambar capresnya di daerah itu kalah gitu, karena daerahnya misalnya dominannya partai tertentu gitu ya dia berstrateginya seperti itu gitu ya, masang spanduk nggak pakai belakangnya ada tanda capresnya gitu, jadi dia maju sendiri gitu. Dan memang fokusnya kemarin orang
Pilpres itu menarik perhatian cukup besar gitu ya. Isu-isu daerah justru nggak muncul gitu, yang akhirnya didominasi sama isu-isu pusat kan. Ya. Nah ini, semoga nanti kalau 2024 bareng semua, kasihan lah kepala daerahnya nggak dapat tampil. Terus semuanya pasang logo Pilpres, presiden saya gitu, nggak ada iya, kampanye. kepala daerahnya nggak naik ya. Paling akhirnya nebeng akhirnya kan. Saya mendukung capres ini, pilih saya jadi kepala daerah. Gitu. Makasih banyak buat Mbak Ninis dan Mbak Desi. Menarik obrolannya. Semoga yang terbaik lah buat demokrasi Indonesia. Semoga yang terbaik. Mungkin, penutup singkat lah dari Mbak Ninis dan Mbak Desi. Mbak Ninis dulu mungkin, penutup singkat. Ya, kita tuh sebetulnya berpilkada kan tidak sekedar mengganti presiden, mengganti kepala daerah, mengganti DPRD ya. Kita pasti pemilu ini punya tujuan yang lebih besar lagi gitu ya, menata pemerintahan yang lebih baik, partai kita jadi lebih demokratis gitu ya. Jadi bahkan kalau mau ditarik lebih jauh lagi ya, pemerintahan yang terbentuk itu bisa membawa kesejahteraan buat masyarakat gitu. Jadi sebetulnya konteks kenapa kemudian undang-undang pemilu kita ini diarahkannya ya ke tujuan besar tadi gitu ya, sehingga tidak parsial kepentingan politik semata gitu ya. Kita ingin bagaimanapun juga dalam demokrasi kan perlu ada payung hukum yang mengarah ke tujuan tadi itu gitu. Jadi kenapa kemudian kami ya masih mendorong kenapa pentingnya revisi undang-undang ini ya tidak sekedar 2022, tidak sekedar 2023, tidak sekedar 2024, kita punya tujuan yang lebih besar lagi. Itu paling dari saya. Mbak Desi? Ya, masih tadi ya menyambung yang Mbak Nini sampaikan gitu. Jadi saya setuju sekali kalau kita melihatnya lebih ke kacamata yang lebih luas. Jadi big picture-nya adalah apa yang kita lakukan selama ini di Indonesia seharusnya kembali lagi apakah itu bermanfaat dan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat. Jadi kualitas kehidupan masyarakat. Jadi harus dilihat tujuannya itu sebenarnya jangka panjang. Kenapa perlu ada revisi undang-undang, katakanlah. Mengapa sih kita menerapkan sistem yang berbeda, yang dulunya sentralisasi menjadi desentralisasi? Sebenarnya tujuannya itu kalau kita lihat di semua undang-undang itu bagus sekali gitu ya. Sampai ke bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bermanfaat dan bisa membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, jadi perlu dilihat ke sana lagi, sehingga saya sebenarnya pengen banget gitu ya para politisi ini jangan selalu bergelut kepada hal-hal yang sifatnya politik saja, mengenai kepentingannya saja gitu ya, tetapi lihat lagi gitu, karena kalau kita lihat secara umum berapa persen sih yang benar-benar melihat kesejahteraan masyarakat itu menjadi bagian dari tujuan dia berpolitik. Nah itu kan nggak banyak gitu loh di Indonesia gitu. Jadi ini yang seharusnya mereka punya gitu, sehingga kita bisa dapat kepala daerah yang bagus dengan kebijakan yang bagus dan akhirnya masyarakat yang nanti dapat manfaatnya. Itu sih, jadi harapannya seperti itu Mas Nobi, Mas Angga ya. Ke depan kita bisa mengejarlah ketertinggalan, berbagai macam ketertinggalan yang sudah diraih oleh banyak negara-negara lainnya. Terima kasih banyak ya undangannya untuk sharing-sharing ngobrol santai di sini. Senang banget. Diskusi yang sangat mencerahkan. Semoga ya kita punya harapan bahwa semoga diskusinya tidak lagi tentang siapa mencalonkan, siapa tidak mencalonkan gitu. Kita balik lagi ke sebenarnya demokrasi itu buat siapa sih gitu. Demokrasi kan buat masyarakat. Semoga kalaupun jadi revisi itu presidensial threshold dihilangkan lah. Threshold itu coba dihilangkan karena kan ya itu orang terbaik belum tentu didukung sama yang baik itu belum tentu didukung juga gitu sih, malah dapatnya ya kayak kemarin gitu yang ada aja gitu, repot juga nggak bisa milih yang terbaik gitu kan. Ada aja apa nih Pak? Ya yang itu aja maksudnya, nggak ada lagi pilihannya, kita kan pengen yang lain. Benar. Biar lebih banyak pilihan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ninis dan Mbak Desi. Sama-sama. Insya Allah akan ada di Spotify dan di YouTube. Jadi ditunggu aja. Jangan lupa buat follow IG kita di Cerita Orang Dalam di Twitter CRITA Orang Dalam. Terus dengerin cerita kita karena kita ceritanya orang dalam. Bye bye.
Makasih. Terima kasih Mbak Desi, banyak Mas semuanya. Tobi. Ya, Mbak Ninis, Mas Tobi, Mas Angga, makasih ya. Terima kasih, Mbak Ninis. kasih.